Perkenalkan, nama saya Nekade Heli Sujani, NPM 19321211157. Di sini saya dari kelompok 9 ingin bertanya. Menurut kelompok kalian, meskipun sudah melakukan studi kelayakan bisnis dan semua hasilnya layak untuk dijalankan, apakah mungkin ada risiko kegagalan yang mungkin akan terjadi untuk kedepannya? Perkenalkan, nama saya Nimade Istadayana Putriuda, NPM 1932121197. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nikadek Heli Sujani. Menurut saya, tujuan dari dilakukannya studi kelayakan bisnis itu sendiri ialah untuk mengurangi resiko kerugian, bukan untuk meniadakan kerugian itu sendiri. Oleh sebab itu, resiko kegagalan pada suatu bisnis bisa saja terjadi. Namun, kami akan meminimalisir kegagalan-kegagalan pada usaha kami dengan berbagai cara berikut ini. Yang pertama yaitu melakukan riset pasar yang matang. Riset pasar adalah sebuah usaha mengumpulkan informasi mengenai target pasar yang akan dituju. Dari usaha ini, kami sebagai seorang pelaku usaha dapat mengetahui jumlah dari konsumen yang menjadi target pasar dan mengenal karakter dalam berbelanja itu sendiri. Yang kedua yaitu mengelola keuangan dengan sebaik mungkin. Salah satu kegagalan yang ditemui oleh pelaku usaha adalah kekurangan dana ataupun uang sendiri. Oleh karena itu, memiliki sistem keuangan yang baik dan berkelanjutan merupakan fondasi dalam menjalani suatu bisnis yang baik dan benar. Yang tiga, melakukan promosi secara efektif, yaitu dengan cara yang A, melakukan promosi melalui selebaran yang dibagikan ke tempat umum, yang B, melakukan promosi melalui media sosial, yang C, mengadakan acara rutin untuk memperkenalkan produk seperti stand bazar dan lain-lain, yang D, memberikan diskon atau promosi yang menarik bagi pelanggan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nikadek Yuli Rimawati, NPM 1932121005 dari kelompok 9. Baik, di sini saya ingin bertanya, dalam suatu aspek produksi terdapat lokasi usaha. Menurut kelompok kalian, lokasi yang bagaimana dikatakan layak untuk menjadi tempat usaha tersebut? Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kemang Ayu Filawarsani, NPM 1932121032 dari kelompok 4, akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, Kadek Yuli. Pertanyaannya, menurut pendapat kelompok Anda, lokasi bagaimana dikatakan layak sebagai tempat usaha? Menurut pendapat kelompok kami, kita harus memilih tempat yang strategis, karena jika kita memilih tempat yang strategis, itu akan membuat dan membantu usaha kita berjalan dengan baik. Apalagi kawasan yang kami pilih yaitu Bypass Ida Bagus Mantre, itu merupakan termasuk kawasan yang ramai dan padat pengunjung. Jadi itu memudahkan usaha kami untuk berjalan dengan baik. Sekian jawaban dari kelompok kami, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Idewo Gede Bagus Renaldi, NPM 1932121151 dari kelompok 9. Pertanyaannya, apa motivasi dan alasan kalian memilih usaha tersebut? Perkenalkan, nama saya Niluh Putusa Fitri Depi, NPM 1932121123. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewa Gede Bagus Renaldi dari kelompok 9. Alasan dan motivasi kami memilih usaha ini karena kami tertarik dalam bidang fashion. Selain fashion untuk manusia, kami ingin membuat ide baru, yaitu untuk membuat pakaian untuk hewan. Selain untuk mempercantik hewan, hal ini dapat membuat para usahawan untuk lebih memperhatikan penampilan hewan selain dari manusia. Dan kami juga merasa hewan juga layak untuk diperlakukan baik dan diperhatikan dengan baik oleh pemiliknya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Katarina Elvira Suryanti Engkok, NPM 1932121171. Saya dari kelompok 10 ingin bertanya kepada kelompok 4. Di dalam dunia bisnis, pasti ada yang namanya pesaing. Menurut kalian, apa solusi yang akan dilakukan agar usaha kalian semakin berkembang untuk jangka panjang? Dan bagaimana kalian mengembangkan usaha sehingga masyarakat tahu tentang produk yang kalian pasarkan? Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Nimade Istadiana Putriuda, NPM 1932121097. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Katarina Elvira Suryanti Engkok. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bahwa saat ini usaha dalam bidang fashion untuk hewan peliharaan di Indonesia khususnya belum terlalu banyak. Oleh sebab itu, mungkin pesaingnya masih terbilang sedikit. Tetapi kami sebagai pelaku usaha akan selalu melakukan perkembangan-perkembangan untuk kedepannya agar usaha kami ini tidak kalah saing serta berjalan dengan lancar. Dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu senantiasa melakukan inovasi produk. Kami sebagai pelaku usaha fashion untuk hewan peliharaan akan mengikuti tren yang sedang berkembang. Kami akan selalu melakukan tren mode yang sedang banyak dicari oleh konsumen dan mempergunakan tren sebagai indikator produk yang harus dicermati. Contohnya yang sedang tren di TikTok saat ini menggunakan hewan peliharaannya dengan kostum hero ataupun kostum pesta. Yang kedua, melakukan perluasan jaringan bisnis. Kami tidak segan-segan untuk menjalin relasi atau hubungan bisnis dengan banyak orang yang menguntungkan usaha kami, serta membuat perjanjian kerjasama agar jaringan bisnis yang dijalani semakin luas dan berkembang. Contohnya dengan menjalin kerjasama dengan reseller. Yang ketiga, selalu mengutamakan pelayanan terhadap konsumen. Ketika mengembangkan usaha, maka konsumen merupakan hal yang sangat penting dan senantiasa dalam mengutamakan pelayanan dan kepuasannya. Contohnya dengan melakukan pelayanan yang ramah dan baik kepada konsumen. Selanjutnya, cara kami untuk mengembangkan usaha kami ini agar masyarakat tahu tentang produk yang kami jual atau yang kami pasarkan, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan promosi dengan membuat selebaran untuk dibagikan ke tempat umum. Yang kedua, melakukan promosi lewat sosial media dan bekerjasama dengan influencer. Yang ketiga, mengadakan acara rutin untuk memperkenalkan produk seperti stand bazar. Yang keempat, mengadakan promosi dengan memberikan penawaran yang menarik kepada konsumen seperti diskon. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Ida Ayu Lestari dari kelompok 10 NPM 19321211047. Di sini saya akan bertanya tentang seberapa efektifkah keberhasilan yang akan dicapai oleh bisnis yang Anda jalankan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Filawarsani, NPM 1932121032. Dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, Putri Ida Lestari. Pertanyaannya, seberapa efektif keberhasilan dari bisnis yang kami jalankan? Menurut pendapat kelompok kami, itu tergantung dari bagaimana cara kita mengelola bisnis tersebut, yang dimana jika ingin bisnis ini berhasil, kita harus fokus pada satu peluang bisnis saja. Dengan fokus pada satu peluang, maka seluruh ide dan pikiran Anda untuk mengembangkan bisnis akan lebih terarah dan menunjukkan bahwa konsep bisnis Anda adalah yang terbaik. Anda harus memiliki keyakinan bahwa konsep bisnis Anda akan sangat menguntungkan. Jalankan konsep bisnis Anda dengan modal seadanya untuk memberikan bukti yang nyata. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yolanda Estra Angelia Situmeang, NPM 19321211670. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4. Hal apa yang mendasar atau dapat dijadikan pertimbangan mengenai aspek pasar pada usaha atau bisnis yang akan dijalankan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niluh Putusa Fitri Depi, NPM 1932121123. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yolanda Ezra. Pertanyaannya, hal apa saja yang mendasar atau dapat dijadikan pertimbangan mengenai aspek pasar pada bisnis atau usaha yang dijalankan? Menurut saya, pertimbangan utama dari aspek pasar yaitu satu, sisi penawaran. Proyek atau bisnis belum jenuh. Yang kedua, sisi permintaan. Proyek atau bisnis masih relatif tinggi dan cenderung meningkat di masa depan. Yang ketiga, sisi pasar. Proyek atau bisnis memiliki pasar yang profesional, yang relatif besar, dan pangsa pasar yang menjanjikan. Yang keempat, sisi strategis. Produk, harga, sistem distribusi, promosi, dan pelayanan memiliki keunggulan dibandingkan dengan usaha sejenis yang sudah ada. Yang kelima, sisi perencanaan strategis. Proyek atau bisnis ini mendukung strategi keseluruhan perusahaan. Sekian, terima kasih.